Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 1 Muhammadiyahan. Ingin mempresentasikan atau membacakan mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak kemarin mengenai pembaharuan dan dinamika dunia Islam dalam sejarah. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai apa sih arti dari pembaharuan dalam bahasa Arab. Pembaharuan disebut dengan terminologi tajdid. Secara etimologis, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Sedangkan secara terminologis, tajdid memiliki dua arti, yaitu pemurnian dan peningkatan pengembangan modernisasi yang semakna dengannya. Tajdid dalam arti yang pertama yaitu pemurnian. Dimaksud sebagai upaya pemeliharaan orisinalitas ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Tajdid dalam arti ini terbatas pada ibadah-ibadah khusus, yaitu mahdah, seperti salat, haji, zakat, puasa, dan lainnya. Tajdid dalam konteks ini juga sering disebut al-tajdid. Sedangkan dalam arti kedua, yaitu peningkatan pengembangan modernisasi. Tajdid dimaksudkan sebagai proses penafsiran ulang terhadap ajaran-ajaran agama Islam untuk disesuaikan dengan pengembangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Maqbulah. Terus selanjutnya mengenai kemajuan Islam dalam sejarah. Yang pertama, kemajuan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidun. Nabi Muhammad SAW terlahir dan hidup sebagai seorang yatim yang miskin pada usia muda. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau telah bekerja sebagai Muhammadiyahan. Tinjauan historis, ideologis, organistoris dan kiprah gerakan kuda pengembala kambing milik keluarganya dan milik penduduk Mekah. Kemudian menjadi pedagang untuk Khadijah, istrinya. Saat usia Rasulullah SAW 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul dan menerima perintah agar berdakwah dengan turunnya surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Pada awalnya beliau berdakwah secara individual dan sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu perintah berdakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan dengan turunnya surat Al-Hijj ayat 94. Selanjutnya, kemajuan Islam pada masa Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah berusia 90 tahun. Pusat ibu kota pemerintah Islam Khalifah yang semula di Madinah dipindahkan ke Damaskus di zaman Muawiyah. Misi ekspansi sukses dilakukan secara relatif mudah, sehingga wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas. Kesuksesan ini disebut oleh sejarawan sekaligus filsuf Prancis Gustave Le Bon karena Islam mengedepankan cara-cara santun dan adil yang tidak pernah dikenal dalam sejarah dunia. Terbukti dalam sejarah saat itu Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul dan ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur ini dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Al-Malik, sedangkan ekspansi ke barat secara besar-besaran dilakukan pada zaman pemerintah Al-Walid bin Abdul Malik. Sedangkan dulunya
ekspansi ke barat secara besar-besaran dilakukan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat ekspedisi militer dan Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Selanjutnya yang ketiga, kemajuan Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, sekitar 508 tahun. Jika pada masa kekuasaan Bani Umayyah pusat ibu kota Islam di Damaskus, maka di zaman kekuasaan Bani Abbasiyah pusat ibu kota dipindahkan ke Baghdad, Irak. Pada waktu itu, pemerintah dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Usaha-usaha yang dilakukan adalah menaklukkan kembali daerah-daerah yang di sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut banteng-banteng di Asia, kota Malatya, wilayah Cappadocia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'un. Pencapaian puncaknya, maksudnya popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid sampai pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'un 813 Masehi sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Pada masanya sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Jadi pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tandingi. Al-Ma'mun pengganti Ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman Abbasiyah adalah dalam bidang pendidikan. Pada awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang ketika itu. Lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat, yaitu yang pertama maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua, tingkat pendalaman para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu pada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. Selanjutnya
mengenai yang keempat, kemajuan Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelumnya kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Spanyol diduduki oleh Islam pada masa Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, salah satunya Khalifah Bani Umayyah dalam proses penaklukan Spanyol terhadap 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tarif bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Mungkin itu saja materi yang saya bacakan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Kemunduran dunia Islam. Era kemajuan dan kejayaan Islam yang berlangsung selama beberapa abad dan berpengaruh luas sampai di Eropa akhirnya mengalami masa-masa kemunduran. Masa kemunduran ini dalam sejarah disebut zaman tengah abad pertengahan. Kemunduran Islam dalam berbagai bidang ditandai dengan runtuhnya Abbasiyah di Baghdad, Irak, dan kerajaan Islam di Spanyol. Berbagai permasalahan yang muncul di tubuh umat Islam yang menjadi indikator kemundurannya adalah sebagai berikut. Pertama, 1. Krisis politik. Pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah mengajukan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan karena gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewahan dan mementingkan duniawi saja. Pola hidup sejarah iri dengki, ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan kehidupan rohani dan ukhrawi menjadi gaya hidup para penguasa. Ajaran Islam hanya dalam bentuk formalitas, tetapi tidak dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Derban. Serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada tahun 565 Masehi atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mutasim yang berkuasa saat itu tidak berdaya dan tidak mampu berkembang. Tentara Hulagu kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah, dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syariah dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Khalifah pemimpin sebagai simbol pemersatu umat Islam di dunia mulai lenyap. C. Terjadinya disintegrasi umat Islam. Perpecahan disintegrasi sesungguhnya telah muncul di tubuh umat Islam sejak periode akhir pemerintahan Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Setelah Abbasiyah hancur, eskalasi konflik semakin memuncak secara
Secara umum, di zaman akhir Abbasiyah, wilayah teritorial Islam terbagi dua, yaitu pertama, bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Suriah, Irak, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat kedua. Bagian Persia yang terdiri dari atas Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah dan Iran Tengah dengan Iran sebagai pusatnya secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur bersangkutan. D. Perang Salib pada tahun 95 sampai 1291 Masehi. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim. Dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, bencana, dan panji-panji mereka. Perang Salib berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad atau 200 tahun, yaitu antara tahun 1095 sampai 1291 dengan 8 periode peperangan. Namun Stoddard mengatakan Perang Salib tidak berlangsung 2 abad atau lebih, melainkan berlangsung selama 6 abad dan baru berakhir secara pasti di pertengahan Wina tahun 1683. 2. Krisis intelektual. Krisis intelektual ditandai dengan munculnya setiap jumud pada abad pertengahan. Zaman ini biasanya dikenal dengan zaman kebekuan atau kejumudan. Kata jumud mengandung arti keadaan membeku, statis, tiada perubahan. Keadaan seperti ini melanda umat Islam sejak akhir abad 13 hingga memasuki abad 18 Masehi. Pemikiran rasional yang dulu mendapat tempat yang proporsional digantikan dengan pemikiran tradisional. Ilmu filsafat mulai ditinggalkan, bukan dianggap bid'ah bagi orang yang mempelajarinya. Ditandai dengan munculnya sifat jumud pada abad pertengahan. Zaman ini biasanya dikenal dengan zaman kebekuan atau kemujudan. Kata jumud mengandung arti keadaan membeku, statis, tiada perubahan. Keadaan seperti melanda umat
Masehi. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad, lahir di Haran, Syria pada 22 Januari 1263 dan meninggal pada 27 September 1338. Kurang lebih 5 tahun setelah tentara Mongol menghancurkan Abbasiyah, dia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya Salahuddin Abdul Karim adalah hafiz dan ulama terkenal di Damaskus. Demikian juga kakeknya, Syekh Majuddin Abdul Salam, adalah ulama terkemuka. Dalam sejarah, Ibnu Taimiyah disebut tokoh yang pertama kali menyuarakan tajdid di dunia Islam bersama murid dan sekaligus sahabatnya, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah.